The world's biggest palm oil producer has banned the export of all palm oil products. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. European Parliament has banned the use of palm oil. Europe has decided they don't want crude palm oil anymore. You might wonder, so what? Tahu nggak sih kenapa negara-negara Eropa akhir-akhir ini kayak kelihatan benci banget sama sawit? Apakah mereka pencinta lingkungan? Atau apakah mereka tahu kalau tanaman sawit adalah tanaman yang merusak? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Di video kali ini aku bakalan bahas kenapa sih tanaman sawit ini bisa jadi sangat populer dan jadi komoditas yang sangat menguntungkan. Dan kenapa juga pohon sawit ini diisukan bisa merusak lingkungan. Dan kenapa juga ada banyak negara yang nggak suka sama tanaman sawit. Terlebih dari itu, akhir-akhir ini kalau kita nonton berita tentang banjir bandang di Pulau Sumatera, banyak banget orang yang beropini kalau pohon sawit ini jadi salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera. Apa benar kayak gitu? Sebelum video ini dimulai, aku mau mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air di Pulau Sumatera. Dan bagi korban banjir yang sempat terpisah dari sanak saudaranya, semoga bisa bertemu kembali. Dan semoga kondisi yang terdampak cepat pulih dan kehidupan bisa kembali normal secepatnya. Kita doakan sama-sama ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita bahas sejarah sawit dulu ya. Nah, tanaman sawit ini berasal dari Afrika Barat, terutama di wilayah yang sekarang udah jadi negara Nigeria, Ghana, Kamerun, dan Pantai Gading. Itu negaranya si Drogba tuh. Nah, ngomongin soal sawit, dipercaya bahwa masyarakat Afrika sejak ratusan tahun yang lalu udah mulai ngolah minyak sawit ini untuk memasak, obat tradisional, dan bisa juga dipakai jadi ritual adat dan simbol status. Menariknya, di tahun itu minyak sawit bukan cuma jadi bahan pangan aja, tapi udah jadi identitas budaya. Dan di tahun segitu, tanaman ini belum ditanam secara masif. Tanaman ini tumbuh liar di hutan dan dipanen seperlunya aja. Dan pada akhirnya, tanaman ini ditemukan oleh orang-orang Eropa. Dan kamu bisa tebak kan arahnya kemana? Nah, di sekitar abad ke-15 sampai 19, di masa kolonialisme, pedagang Portugis dan Inggris mulai tertarik dengan sawit karena buahnya tahan lama, mudah diangkut, dan multifungsi. Dan karena itulah, buah-buah sawit semakin populer di kalangan orang-orang Eropa. Ditambah lagi, pas abad ke-18 sampai 19, revolusi industri berkembang gila-gilaan. Dan ternyata tanaman sawit ini sangat-sangat dibutuhkan karena bisa dipakai jadi pelumas mesin, bahan sabun, bahan lilin, dan bahan baku industri kimia. Dan sawit ini harganya murah, stabil, dan bisa diproduksi dengan jumlah yang besar. Dan dari sinilah sawit naik kelas dari minyak dapur berubah jadi komoditas industri global. Dan ironisnya, negara-negara Asia Tenggara kayak Malaysia dan Indonesia bukan asal mula tanaman sawit itu berasal. Di masa kolonialisme, di tahun 1848, 4 bibit tanaman sawit dibawa oleh orang Belanda dari Afrika ke Nusantara dan ditanam untuk pertama kalinya di kebun raya Bogor. Wow, bagi orang Bogor, kasih tahu dong di kolom komentar pohonnya masih ada apa enggak sampai sekarang. Boleh ditulis di kolom komen di bawah ya. Oke, kita lanjut. Nah, awalnya
Si Pak Menir ini cuma nanam pohon sawit itu cuma iseng-iseng doang. Pengennya sih cuma dijadiin tanaman hias. Tapi ternyata tanah di Nusantara sangat-sangat cocok untuk ditanami sawit. Akhirnya orang-orang Belanda melihat potensi ekonomi yang sangat besar banget. Perkebunan sawit mulai dibuka secara besar-besaran di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia dengan tenaga kerja yang sangat murah. Jadi cuan banget pokoknya. Dan pertanyaannya, kenapa buah sawit ini jadi komoditas yang paling diminati di zaman itu? Ternyata sawit ini sangat-sangat powerful guys. Kalau dibandingin sama kedelai dan bunga matahari, buah sawit bisa menghasilkan 4-10 kali lipat lebih banyak minyak dari luas lahan yang sama. Karena permintaan dunia atas minyak sawit semakin tinggi, akhirnya muncullah masalah-masalah baru. Kalau dilihat dari manfaatnya, terus kenapa dong banyak orang yang percaya kalau tanaman sawit ini bisa merusak lingkungan? Sebenarnya, tanaman sawit itu nggak merusak kok kalau ditanam cuma 1 atau 2 pohon. Masalahnya tanaman sawit ini ditanam secara masif. Akhirnya deforestasi, hutan tropis mulai dibabat, belum lagi pas pemukaan lahan. Banyak lahan yang sengaja dibakar. Dengan membakar lahan dipercaya jadi cara yang paling murah dan efektif untuk membersihkan lahan dan menambah kesuburan tanah. Dari sinilah permasalahan iklim dan lingkungan mulai terjadi. Dari masalah emisi karbon, kabut asap, dan masalah kesehatan tubuh manusia. Ditambah lagi keanekaragaman hayati dan ekosistem alami menurun drastis. Selain itu, karena pembukaan lahan yang besar-besaran terjadi, kehidupan bagi satwa pun terancam. Yang paling terdampak kehidupannya yaitu orangutan. Kenapa? Karena orangutan itu bergerakan antar pohon. Orangutan sangat bergantung pada pohon besar dan makanannya pun ya bergantung sama buah-buahan secara alami yang ada di hutan. Yang akibatnya satwa-satwa ini mulai datang nih ke perkebunan orang dan ke pemukiman warga. Ya gimana enggak? Rumah mereka udah rusak. Hasilnya mereka dianggap hama, ditangkap, dan dibunuh. Dan bayi-bayi satwa harus siap kehilangan induknya. Dan tinggal nunggu waktu aja. Hewan-hewan ini akan punah di habitat aslinya. Dan kenapa banyak orang yang mengaitkan banjir Sumatera ini dengan pohon sawit? Padahal sama-sama pohon kan? Jawabannya karena hutan asli punya lapisan yang bertingkat. Dari semak, pohon yang besarnya medium, dan pohon raksasa, yang dimana hutan asli bisa menyerap air lebih banyak dibandingkan pohon sawit. Dan hutan alami ini juga punya akar yang lebih kuat untuk mencengkram tanah, dan akar pohon raksasa bisa masuk ke dalam tanah lebih dari 10 meter. Yang berfungsi mencegah tanah longsor. Dan terus, kenapa sih negara-negara di Eropa kayak kelihatan nggak suka sama sawit? Apakah mereka mau menyelamatkan satwa? Atau pengen melindungi hutan-hutan dunia? Ternyata jawabannya simpel. Dari beberapa sumber yang aku baca, negara-negara Eropa ini ingin melindungi komoditas dan petani mereka. Contohnya ya komoditas bunga matahari. Kita bisa lihat di zaman sekarang, mereka udah nggak punya sawit lagi. Dan mereka nggak bisa bilang, kami melarang sawit karena kalah bersaing. Nggak mungkin mereka bilang kayak gitu, diketawain sama negara-negara yang lain. Dan akhirnya mereka nge-counter sawit dengan isu lingkungan, narasi kesehatan, dan narasi moral.
Nah, dari pembahasan ini, kalau kita tarik benang merahnya, ya sawit ini lahir dari Afrika, dibesarkan oleh kolonialisme, dimatangkan oleh kapitalisme global, dan dipertaruhkan di era krisis iklim. Jadi, gimana pendapatmu tentang sawit ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah ini. Pokoknya berpendapat aja, kita diskusi. So, terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.